Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat latar belakang masalah. Pembahasan terdahulu bagaimana membuat judul, kemudian bagaimana pula untuk membuat rumusan masalah. Sekarang, bagaimana cara membuat latar belakang masalah? Latar belakang masalah ini biasanya ada di subjudul pendahuluan. Nah, sebelum membuat latar belakang masalah, perlu dipahami apa pengertian latar belakang masalah itu. Latar belakang masalah itu merupakan pijakan dasar. Pijakan dasar yang merupakan landasan mengapa penelitian yang terkait itu atau mengapa tema yang ada dalam judul penelitian harus diangkat. Jadi, latar belakang masalah itu adalah memaparkan atau memberikan pijakan atau memberikan dasar dan alasan mengapa masalah atau tema yang ada dalam judul penelitian harus diangkat. Nah, dari latar belakang tersebut, kemudian kita rumuskan dan kita kumpulkan teori-teori yang sudah ada. Sehingga sampai kepada dugaan hipotesis yang akan dibuktikan dengan hasil penelitian. Jadi memang di dalam latar belakang itu diungkapkan teori-teori yang terkait sangat pokok saja, yang nantinya akan juga memperkuat alasan mengapa judul atau tema penelitian itu dipilih. Selanjutnya, apabila ingin membuat latar belakang masalah itu baik, maka latar belakang masalah itu harus memuat informasi yang tersusun secara sistematis. Jadi informasinya harus tersusun secara sistematis berkenaan dengan apa? Dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Jadi memang di latar belakang ini Anda diharapkan sudah belajar dan sudah bisa untuk mengungkapkan alasan-alasan tentang mengapa tema itu diangkat, mengapa fenomena-fenomena dan masalah problematik itu diangkat dan kemudian dijadikan tema penelitian. Nah, itu harus diungkapkan secara sistematis. Supaya apa? Supaya yang memahami itu akan lebih mudah. Dan supaya penelitian Anda nanti diyakini memang akan meneliti tema-tema yang menarik. Nah, latar belakang masalah itu di dalamnya harus mampu menjelaskan topik penelitian. Ya, jadi latar belakang masalah itu memang orang yang membaca diharapkan dia tahu tentang topik penelitian. Oleh karena itu harus dijelaskan. Sebenarnya topik penelitian atau tema penelitian ini akan membahas apa toh? Nah, itu perlu dijelaskan di latar belakang masalah.
Oleh karena itu, latar belakang masalah itu harus ditulis secara sistematis. Nah, sistematis itu maksudnya bagaimana? Berdasarkan urutan logika berpikir yang logis. Jadi tidak amburadul, begitu. Tidak logikanya terbalik-balik, maju mundur, kembali lagi. Tapi urut, ya, sistematis supaya orang memahaminya dengan mudah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang isi latar belakang masalah. Isi latar belakang masalah itu apa saja sih yang harus ditulis di dalam latar belakang masalah? Ya, kadang-kadang orang karena tidak paham tentang kontennya latar belakang masalah itu apa ya, sehingga kadang-kadang sekenanya. Padahal itu ada aturannya, ada guidance-nya. Nah, sekarang saya akan jelaskan latar belakang yang baik. Maka yang pertama harus berisi data atau fakta yang ada. Hal ini merupakan acuan dalam penulisan latar belakang masalah. Data dan fakta yang sementara diperoleh sebagai hasil prasurvei. Jadi, sebelum melakukan penelitian, Anda sebaiknya melakukan prasurvei. Untuk apa? Untuk memperoleh data dan fakta. Nah, data dan fakta dari hasil prasurvei tadi harus dijabarkan masalah apa yang akan dibahas. Jadi ketika ada data, ketika ada fakta, maka Anda harus menjabarkan. Kira-kira kalau data faktanya seperti ini, ada masalah apa ya? Kemudian saya harus membahas yang mana ya? Itu. Nah, data sementara, ya, data sementara tadi yang diperoleh melalui prasurvei itu nanti sifatnya adalah data atau fakta sementara. Nah, data atau fakta itu nanti akan dibandingkan dan diuji dengan teori-teori yang ada. Nah, bagaimana cara untuk menguji ya, dengan teori? Teori-teori untuk menguji itulah yang biasa disebut dengan psikoanalisis, ya, sebagai kerangka, sebagai pijakan begitu. Nah, menganalisisnya berdasarkan standar keilmuan. Jadi ada metodologinya begitu. Ya, bukan sekedar menganalisis dasarnya tebak-menebak. Tidak boleh seperti itu. Karena ini penelitian, maka prosesnya harus dengan standar keilmuan. Nah, dari uji sementara tersebut, jika berbeda, maka disitulah letak permasalahannya. Ya, jadi di latar belakang itu ada data dan fakta sifatnya sementara. Diperoleh dari prasurvei. Nah, data tadi ya, yang masih bersifat sementara ya, dilakukan, ya, diuji dengan teori-teori. Apabila berbeda, maka di situ letak permasalahannya. Jadi kalau di dalam penelitian hukum, ketika dasolen, ya, aturan itu berbeda dengan dasain, penerapannya atau implementasinya, maka perbedaan itulah ya, yang menjadi menarik dan perbedaan itulah nanti yang akan dijadikan
rumusan masalah. Ya, kan ada perbedaan tadi sehingga ditemukan letak permasalahannya. Kalau misalnya ya, data faktanya sama persis dengan teorinya, ya, kalau penelitian hukum ya dengan aturannya, apakah itu bisa diteliti? Ya tidak bisa, kan tidak ada masalah. Begitu. Nah, berikutnya di dalam latar belakang masalah itu berisi analisis permasalahan. Di dalam penulisan latar belakang masalah harus mencerminkan ulasan yang mendalam tentang permasalahan yang akan diangkat sampai jelas. Jadi, rumusan masalah ya, yang akan diangkat itu harus sudah diulas atau harus sudah dianalisis di dalam latar belakang masalah. Ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya ini sebagai argumentasi. Ya. Mengapa rumusan masalah itu diangkat? Ya, jadi argumentasi. Kemudian yang ketiga, di dalam latar belakang masalah itu juga berisi kesimpulan yang memberikan alasan kuat mengapa permasalahan tersebut penting untuk dilakukan penelitian agar diketahui sebab-sebab permasalahan timbul dan solusinya yang nantinya akan dibahas di dalam hasil penelitian. Jadi setelah tadi ya menyajikan data fakta, kemudian ada teori-teori dan teori-teori itu dijadikan landasan untuk uji analisis dan kemudian juga digunakan untuk menarik permasalahannya. Nah, kemudian langkah yang terakhir di dalam isi latar belakang masalah itu apa? Yaitu kesimpulan atau menyimpulkan. Menyimpulkan dengan memberikan alasan kuat. Mengapa permasalahan tersebut penting untuk dilakukan penelitian. Nah, biasanya ya, ketika latar belakang sudah memenuhi syarat isinya, maka ditutup dengan kesimpulan. Ya, biasanya dengan gramatikal kalimat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian ini. Itu artinya bahwa sudah pada isi kesimpulan. Ya, di latar belakang itu yang paling bawah. Nah, di dalam kesimpulan itu yang harus ada adalah alasan kuat ya mengapa mengambil tema penelitian atau judul penelitian yang dimaksud. Nah, kemudian harus pula di kesimpulan itu diungkapkan tentang penyebab permasalahan itu timbul dan kemudian juga harus ada solusi yang akan ditawarkan. Solusinya apa? Nah, nanti akan dibahas di dalam hasil penelitian atau bab pembahasan. Nah, ini ada 3 tips atau 3 cara untuk membuat latar belakang masalah. Yang pertama, harus ditulis secara sistematis. Ya, ini penting. Ya, karena apa? Karena orang akan bisa mengikuti alur logika Anda dengan mudah apabila Anda mengungkapkannya secara sistematis. Gitu. Selain sistematis adalah logis. Ya. Nah, tidak boleh secara acak. Mengapa?
harus sistematis, logis, dan tidak boleh secara acak, karena latar belakang masalah harus mampu menggambarkan fenomena dan fakta. Kemudian teori-teori yang akan digunakan untuk uji kebenaran. Nah, teori-teori yang akan digunakan untuk uji kebenaran ini juga bisa melahirkan rumusan masalah. Ya, ini akan melahirkan rumusan masalah. Serta alasan kuat mengapa rumusan masalah tersebut harus diangkat dalam penelitian. Jadi harus ada alasannya. Mengapa mengambil tema, mengapa mengambil judul, mengapa itu yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, itu harus diungkapkan di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian yang kedua, hindari. Ya, ini yang tidak boleh. Menulis latar belakang masalah secara ambigu. Apa itu ambigu? Maksudnya bahwa menggunakan kata, ya, kata yang maknanya bisa macam-macam itu ya, sinonim banyak, ini menjadi ambigu. Selain tidak boleh menggunakan kata ambigu, juga tidak boleh menggunakan frasa yang ambigu. Frasa itu kelompok kata. Atau kalimat yang ambigu. Supaya apa? Ya, supaya tidak memberikan penafsiran ganda dan tidak memberikan penafsiran makna yang berbeda dengan maksud penulis itu sendiri. Nah, hal ini nanti akan membingungkan dan mengaburkan pengertian. Baik itu terhadap fenomena atau fakta. Fenomena atau fakta ini kan yang akan diteliti. Tapi kalau ambigu, membingungkan, ya, maknanya itu bisa diartikan macam-macam, ya ini repot. Selain akan membingungkan fakta atau fenomena, juga akan membingungkan teori-teori yang akan digunakan. Begitu juga rumusan masalah yang akan diangkat itu menjadi juga sulit dipahami karena ambigu. Ya, ini harus dihindari. Kemudian yang ketiga adalah uraian latar belakang masalah harus fokus dan terpusat pada tema yang akan diteliti. Artinya, Anda harus fokus saja dengan tema. Anda harus fokus saja kepada rumusan masalah yang sudah ada di dalam pikiran benak Anda. Ya, begitu ada judul, itu kan Anda sudah punya benak pikiran. Ya, sudah terprogram, terpikirkan bahwa nanti rumusan masalahnya akan satu ini, dua ini, kan begitu. Maka di dalam menulis latar belakang masalah, Anda fokus ke sana. Jangan karena Anda ditarget harus sekian halaman. Jangan karena Anda ingin proposalnya banyak, seolah-olah berkualitas, malah Anda menulis latar belakang masalahnya itu jadi kabur karena terlalu luas. Ya, ini malah tidak bagus. Oleh karena itu fokus saja pada tema dan fokus juga pada fenomena atau data yang akan diteliti. Nah, ini tip-tip yang saya berikan, strategi, guidance untuk menulis latar belakang masalah. Kalau ini semua, baik cara membuat latar belakang masalah, kemudian isi latar belakang masalah, kemudian pengertian latar belakang masalah, Anda pahami secara komprehensif, pasti saya yakin Anda akan mampu melahirkan latar belakang masalah yang bagus, yang nanti akan bisa Anda lakukan untuk
penulisan-penulisan berikutnya, yaitu tentang kajian pustaka. Ya, kajian pustaka nanti akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Orang biasa mengatakan kajian pustaka boleh, kerangka teoritis juga boleh. Ya, nanti bagaimana caranya akan saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.